selanjutnya. Next slide. Bapak Ibu sekalian, mungkin sedikit kami sampaikan ini dasar hukum pengaturan yang ada di Permendak 36 sebagaimana diubah dalam Permendak 3 tahun 2024. Bapak Ibu sekalian, dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, impor pada prinsipnya barang itu harus dalam keadaan baru. Kenapa harus baru? Karena seperti kita ketahui kalau barang tidak baru atau barang bekas ini potensi membawa kuman maupun membawa penyakit begitu. Nah yang kedua, pemerintah itu dapat melarang impor barang. Kemudian yang selanjutnya adalah pemerintah dapat membatasi impor barang. Bedanya apa Bapak Ibu sekalian? Jadi kalau barang yang dilarang impor itu mutlak dilarang. Artinya tidak boleh masuk dalam wilayah pabean Indonesia. Contohnya apa? Misalnya contohnya adalah barang berbahaya dan beracun misalnya. Kemudian barang perusak ozon itu barang yang tidak boleh atau dilarang masuk dalam wilayah pabean Indonesia. Kemudian yang selanjutnya adalah barang yang dibatasi. Sebagai contoh misalnya minuman beralkohol itu adalah barang yang dibatasi. Tentu tujuannya adalah kaitannya dengan moral hazard masyarakat Indonesia begitu ya, sehingga pemerintah bisa melarang maupun membatasi. Tentu tujuannya adalah untuk melindungi keamanan nasional dan kepentingan umum termasuk sosial budaya dan moral masyarakat. Kemudian kedua, melindungi kesehatan dan kesehatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan dan lingkungan hidup. Dan yang terakhir untuk membangun, mempercepat dan melindungi industri di dalam negeri. Bapak Ibu sekalian, dalam Permendak 36 tahun 2023 Jungto Permendak 3 tahun 2024 ini mengatur tentang kebijakan dan pengaturan impor. Hal yang baru dalam Permendak ini adalah kaitannya dengan relaksasi atau kemudahan yang diberikan kepada teman-teman pekerja migran Indonesia. Bapak Ibu sekalian, kalau barang kiriman PMI ini kemarin sempat bermasalah begitu ya, karena secara aturan itu belum secara tegas dinyatakan dalam Permendak. Sehingga di dalam Permendak nomor 36 tahun 2023 ini, masukan dari teman-teman Bea Cukai, teman-teman BP2MI, kita sama-sama tuangkan, baik itu aturan, batasan, dan komoditasnya, sehingga kita sampaikan dalam Permendak 36 tahun 2023. Bapak Ibu sekalian, ini contoh beberapa komoditas yang tadi saya sampaikan, barang dilarang impor, ini adalah di Permendak 40 tahun 2022. Sebagai contoh tadi yang saya sampaikan, limbah B3, limbah non B3, kemudian barang berbahaya dan beracun, kemudian ozon, ini barang yang dilarang. Kemudian barang yang dibatasi ini mulai dari jagung sampai dengan bahan baku plastik. Barang dibatasi ini concernnya adalah perlindungan kita terhadap industri dalam negeri. Sehingga ini diatur karena ini bersinggungan dengan industri yang sudah bisa dibikin di Indonesia dan tentunya UMKM yang sudah bisa memproduksi barang tersebut di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya adalah barang bebas impor. Barang bebas impor ini adalah barang yang memang bebas. Tidak ada perizinan dari Kementerian Perdagangan maupun kementerian lembaga terkait lain. Baik, Bapak Ibu sekalian, sehingga ini adalah dasar hukum Permendak 36 tahun 2023. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa khusus untuk relaksasi barang kiriman teman-teman pekerja migran Indonesia, ini mulai diundangkan. Mulai tanggal 11 Desember 2023, jadi berlaku saat diundangkan 11 Desember, langsung begitu. Kemudian untuk ketentuan lain ini baru berlaku 10 Maret 2024. Seperti kita ketahui kemarin teman-teman PMI banyak sekali yang menghubungi kami dan teman-teman BC. Banyak sekali barangnya yang tertahan di Semarang, di Surabaya. Alhamdulillah dengan keluarnya Permendak nomor 36 tahun 2020 ini semuanya bisa kita teman-teman juga semuanya sudah lancar, tidak ada masalah. Lanjut. Nah Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjut, mungkin kami akan sedikit sharing informasi ketentuan impor secara umum. Jadi yang pertama, apabila Bapak Ibu ingin memasukkan barang ke wilayah pabean Indonesia, itu harus memiliki yang namanya nomor
nomor induk usaha. Nah, perlu kami sampaikan bahwa definisi impor dalam Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014, impor itu adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Tadi saya sampaikan di pasal 47 itu wajib dalam keadaan baru, dan dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru. Salah satunya adalah relaksasi tadi teman-teman pekerja migran Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, setiap memasukkan barang, untuk barang yang diatur tata niaganya itu wajib memiliki perizinan berusaha, baik itu yang namanya importir produsen, importir terdaftar, maupun persetujuan impor. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi yang saya sampaikan, barang tertentu itu diatur dalam lampiran 1 dan 2 Permendak nomor 36 tahun 2023. Nah, khusus barang pekerja migran Indonesia dan tentu barang pribadi penumpang, barang kiriman ini dikecualikan. Artinya tidak perlu perizinan dari Kementerian Perdagangan. Tapi tentunya ini diatur dalam rangka melindungi industri dan UMKM kita di dalam negeri. Tentu juga mempertimbangkan kepentingan K3L tadi. Nah, mungkin kita lanjut. Yang pertama adalah ketentuan impor barang bawaan pribadi penumpang terhadap barang yang dibatasi impor. Bapak Ibu sekalian, ini ketentuan impor barang bawaan pribadi penumpang untuk kelompok barang yang dibatasi impor. Yang pertama, pengajuan impor barang bawaan pribadi penumpang untuk kelompok barang yang dibatasi impor merupakan bentuk pengecualian atau kemudahan bagi penumpang yang tidak perlu memiliki kewajiban memiliki NIB sebagai angka pengenal importir, dan juga kewajiban memiliki perizinan berusaha yang tadi saya sampaikan. Yang kedua, pengaturan impor barang pribadi penumpang bukan merupakan pengaturan baru, akan tetapi sudah ada dalam Permendak impor sebelumnya. Jadi perlu kami sampaikan, di Permendak yang sebelumnya, baik itu Permendak 20 junto Permendak 25, juga sudah diatur yang namanya barang pribadi penumpang ini. Kemudian terhadap impor barang bawaan pribadi penumpang untuk kategori barang yang dibatasi impor, ini diatur batasan jumlah dan atau nilainya dengan tujuan memastikan barang yang dibeli di luar negeri itu kemudian dibawa masuk di wilayah Indonesia benar hanya untuk keperluan pribadi dan tidak ditujukan untuk diperdagangkan kepada pihak lain. Kementerian Perdagangan tidak sendiri dalam menetapkan jumlah dan atau nilai barang bawaan pribadi penumpang. Ini berdasarkan pembahasan antar kementerian dan lembaga terkait. Sebagai contoh misalnya Kementerian Perindustrian mempunyai concern kaitannya dengan untuk melindungi industri dalam negeri. Kemudian Kementerian Koperasi dan UKM ini untuk melindungi kepentingan UMKM kita. Teman-teman BPOM, Badan POM itu menyangkut keamanan pangan. Kemudian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini kaitannya dengan keselamatan lingkungan atau K3L. Kemudian karantina tentu juga masalah keamanan pangan begitu. Baik Bapak Ibu sekalian, kami lanjutkan. Kebijakan tersebut diharapkan mencegah praktek impor yang tidak resmi dan sehingga tidak mengganggu mekanisme impor resmi dan ekosistem bisnis retail di Indonesia, serta mampu mendorong pertumbuhan industri dalam negeri dengan memberikan peluang lebih besar bagi produsen lokal untuk bersaing di pasar domestik. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ketentuan impor barang bawaan pribadi penumpang untuk kelompok barang yang dibatasi impor. Ketentuan impornya apa? Tadi yang saya sampaikan, bahwa dikecualikan dari ketentuan memiliki NIB yang berlaku sebagai API. Jadi Bapak Ibu sekalian nggak perlu mengurus yang namanya NIB sebagai API. Kemudian nggak perlu perizinan berusaha, nggak perlu ada output dari Kementerian Perdagangan. Kemudian untuk barang bawaan pribadi penumpang ini tidak diperlukan surat keterangan dari Kementerian Perdagangan atau perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri. Kemudian yang ini yang penting, walaupun ini dikecualikan tentu kita harus membatasi, karena tadi yang saya sampaikan concern dari kementerian lembaga terkait ini tadi yang saya sampaikan mulai dari melindungi industri dalam negeri sampai dengan keamanan pangan gitu, sehingga dibatasi jumlah dan atau nilai barangnya
sesuai lampiran 4 Permendak 36 Jungto Permendak 3 tahun 2024. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini juga yang paling penting, yang diatur batasan jumlah dan atau nilainya adalah barang dalam keadaan baru. Sekali lagi, yang diatur batasan jumlah dan atau nilai dalam barang bawaan pribadi penumpang itu adalah barang dalam keadaan baru. Kemudian objek ketentuannya adalah setiap penumpang yang datang dalam wilayah melalui pesawat yang masuk dalam wilayah pabean Indonesia. Kemudian ketibaan barang, karena barang bawaan pribadi penumpang tentu ini tiba bersama dengan penumpang. Sekali lagi, yang dimaksud barang bawaan pribadi penumpang adalah barang dalam kondisi baru yang dibeli di luar negeri dan dibawa masuk ke Indonesia. Artinya apa? Artinya tidak termasuk yang barang pribadi penumpang yang dibawa dari Indonesia ke luar negeri kemudian dibawa kembali ke Indonesia. Artinya ketika barang itu berasal dari Indonesia kemudian dimasukkan kembali, nah ini tidak masuk dalam kriteria tadi. Artinya tadi yang saya sampaikan, yang diatur batasan jumlah dan atau nilainya adalah barang dalam keadaan baru. Kemudian yang selanjutnya adalah yang tidak termasuk juga adalah barang yang dibeli dan telah dipakai di luar negeri kemudian dibawa masuk kembali ke wilayah pabean Indonesia. Ini juga tidak termasuk begitu. Jadi Bapak Ibu, ini adalah poin penting yang perlu dipahami kita bersama kaitannya dengan barang bawaan pribadi penumpang. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi yang saya sampaikan aturannya itu bukan aturan baru. Sebelum tahun 2021 juga sudah diatur begitu ya. Kemudian di Permendak 20 Jungto Permendak 25 juga diatur. Mulai dari hewan dan produk hewan, beras, jagung, mutiara, gula, kemudian next besi baja, ban, keramik, ini semuanya juga sudah diatur dalam aturan sebelumnya. Lanjut.